Di suatu masa, di sebuah kota yang tak tercatat dalam peta, hiduplah seorang pemuda bernama Adelio. Ia bukan pahlawan, bukan juga orang istimewa. Ia hanyalah seorang pemuda biasa yang merasa dunia selalu menjatuhkannya. Setiap kali ia berdiri, hidup seperti menertawakannya dengan cobaan baru. Ia bertanya-tanya, apakah semesta memang tak pernah berpihak padanya? Suatu malam, ketika Adelio tengah duduk termenung di pinggir jembatan, seseorang berbicara kepadanya. Suara itu datang dari pantulan dirinya di air sungai yang tenang. Kau ingin tahu kenapa cobaan terus datang kepadamu? Adelio terlonjak. Apakah ia berhalusinasi? Namun, rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutannya. Jika kau ingin tahu jawabannya, lanjut pantulan itu, datanglah ke rumah cermin di tengah hutan. Adelio tak tahu mengapa ia mempercayai pantulan dirinya sendiri, tapi di lubuk hatinya, ia tahu ia harus pergi. Keesokan harinya, Adelio memulai perjalanan. Hutan di luar kota begitu lebat dan gelap. Tak ada jalur yang jelas, hanya suara-suara samar dari pepohonan yang berbisik di sekelilingnya. Semakin ia melangkah, semakin aneh rasanya. Seperti ada sesuatu yang mengamatinya. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah rumah tua dengan dinding yang terbuat dari cermin. Rumah itu tidak memantulkan bayangan seperti cermin biasa. Sebaliknya, cermin-cermin itu seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Pintu rumah terbuka sendiri, seakan mengundangnya masuk. Begitu melangkah masuk, Adelio mendapati dirinya berada di sebuah ruangan penuh cermin. Namun, cermin-cermin itu tidak menunjukkan wajahnya. Sebaliknya, ia melihat semua kegagalan yang pernah ia alami. Saat ia ditolak pekerjaan, saat ia kehilangan seseorang yang ia cintai, saat ia gagal membantu ibunya di saat paling dibutuhkan. Lihatlah dirimu, suara dari cermin bergema. Kau hanya manusia yang selalu gagal. Adelio merasa dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi apa yang dilihatnya adalah kenyataan. Ia memang gagal, berkali-kali. Namun, tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berbeda di salah satu cermin. Dalam refleksi itu, ia melihat dirinya mencoba lagi setelah gagal. Ia melihat dirinya menangis tapi tetap melangkah maju. Jika aku hanya manusia yang selalu gagal, gumamnya, kenapa aku masih di sini? Ruangan itu perlahan memudar. Ia telah lulus cobaan pertama. Adelio melangkah ke ruangan berikutnya. Di sini, tak ada cermin. Hanya kegelapan yang begitu pekat hingga ia tak bisa melihat tangannya sendiri. Lalu terdengar suara berbisik. Kau selalu sendirian, tak ada yang benar-benar peduli padamu. Seketika, kenangan buruk berputar di benaknya. Saat ia merasa diabaikan, saat ia merasa tak ada yang memahaminya. Dingin mulai merayapi tubuhnya. Tapi lalu, sebuah suara lain muncul dalam pikirannya. Suara ibunya, suara teman-temannya. Mereka memang tak selalu ada, tapi mereka pernah hadir dalam hidupnya. Mungkin ia tak pernah benar-benar sendirian. Begitu ia menyadari hal itu, kegelapan menghilang. Cahaya lembut memenuhi ruangan. Ia kembali lolos dari cobaan. Akhirnya, ia memasuki ruangan terakhir. Di tengah ruangan itu, ada sebuah cermin besar. Kali ini, pantulan yang ia lihat benar-benar dirinya sendiri. Namun sesuatu terasa berbeda. Ia tidak hanya melihat bayangan fisiknya, tetapi juga semua luka, semua perjuangan, dan semua momen di mana ia memilih untuk bertahan. Dari dalam cermin suaranya sendiri berbicara. Kau bertanya kenapa cobaan terus datang kepadamu? Adelio menatap dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena kau terus memilih untuk melangkah. Cermin itu bergetar, dan tiba-tiba, semua refleksi yang pernah ia lihat berubah menjadi kepingan cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Kau tidak lemah, suara itu melanjutkan. Setiap kali kau diuji, kau selalu memiliki pilihan, menyerah atau melanjutkan, dan kau selalu memilih untuk bangkit. Itu sebabnya hidup terus memberimu tantangan. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentukmu. Air mata mengalir di pipi Adelio. Untuk pertama kalinya ia mengerti, hidup tidak pernah melawannya. Hidup justru membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat. Saat Adelio melangkah keluar dari rumah cermin, matahari sudah terbit. Hutan yang sebelumnya gelap kini tampak lebih terang.
Ia tidak tahu apakah tempat itu nyata atau hanya ilusi, tapi ia tak peduli. Yang ia tahu adalah, ia bukan lagi orang yang sama saat ia memulai perjalanan ini. Kini setiap kali cobaan datang, Adelio tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Sebaliknya ia bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Dan dengan begitu, ia terus melangkah. Sebab ia tahu, setiap cobaan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hidup tidak akan berhenti memberikan ujian. Namun, bagaimana kita memilih meresponsnya, itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Dan Adelio, ia memilih untuk tetap berjalan, meskipun jalannya penuh duri, karena ia tahu, suatu saat nanti, duri-duri itu akan berubah menjadi bunga yang indah.